Kita menang. Kita menang kawan, kita Manchester United menang. Inilah seharusnya yang bisa dilakukan oleh Manchester United, yaitu mengalahkan tim Liga Premier Inggris lainnya ya, yang di bawah 5 besar seperti West Ham ini. Kita menang kawan, kita menang bisa memasukkan 2 gol melawan tim Liga Premier Inggris. Ini adalah salah satu yang harus dilakukan musim depan untuk Manchester United untuk bisa bersaing mendapatkan trofi, yaitu mengalahkan tim-tim kecil di Liga Premier Inggris, dan salah satunya adalah West Ham United, dan kita berhasil tadi pagi menang melawan West Ham United dengan skor 2-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi bersama dengan saya Firman United channel para pesejati Manchester United. Oke guys, di video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang hasil pertandingan antara West Ham melawan Manchester United yang tadi pagi sudah mulai menang tipis melawan West Ham United, tim salah satu Liga Inggris yang cukup besar lah, ataupun poinnya cukup besar tahun kemarin, beda 6 poinnya kurang lebih, yaitu West Ham United, dan kita berhasil menang ya walaupun tipis ya guys. Oke guys, tadi ada banyak permainan yang cukup keren dan cukup menawan ya dari gelandang bertahan kita, yaitu siapa lagi kalau bukan Maino. Maino adalah salah satu pemain yang saya kira adalah bakat ataupun talenta yang sangat besar untuk Manchester United untuk bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Berikan bola kepada Maino dan Maino akan menahan bola sejauh mungkin. Dialah Maino, mengepres secara langsung dengan intensitas yang tinggi, dengan tekanan yang besar, dengan gaya pola ataupun cara bermain yang berbeda. Manchester United beda-beda sangat-sangat berbeda jauh dengan pada saat melawan Leeds United. Ini adalah salah satu kemajuan yang cukup menawan dan cukup kohesif yang dilakukan oleh Manchester United sampai saat ini ya guys. Baik lagi guys, kita tinggal menunggu nih konsistensi hasil main kayak gini ya guys, karena kita tahu ya bahwa yang susah itu adalah menjaga konsistensi permainan dari musim ke musim ataupun dari waktu ke waktu, karena kompetisi yang sebenarnya akan datang pada saat tanggal 17 Agustus 2025, yaitu melawan tim berat kita yaitu Arsenal yang sudah mendatangkan Gyökeres ya guys. Ya mudah-mudahan Manchester United mainnya seperti ini dan bisa menekan full secara totalitas tanpa ada tanpa ada gangguan pemain cedera ataupun kendala-kendala dari seperti ada Rashford ataupun pemain yang negatif lah, itu ya seperti itu guys. Dan kita benar-benar tadi pagi itu cukup sukses lah melihat progresif dari permainan, dan Manchester United itu menang dengan skor 2-1. Salah satu pemain yang saya suka dari permainan yang tadi diperlihatkan oleh Manchester United yaitu gelandang bertahan kita, yaitu Ugarte sama Maino. Kedua pemain ini tidak jauh ya satu sama lainnya, yaitu saling berkomunikasi. Ya walaupun masih ada ya kekurangan, dan Ruben Amorim juga sudah sadar bahwa itu ada kekurangan, yaitu Bruno Fernandes ataupun para penyerang itu terlalu terburu-buru nih dalam mengeksekusi bola-bola di depan sepertiga akhir lapangan dari lapangan musuh kita yaitu West Ham ya guys. Dan tadinya kita bisa saja mencetak lebih dari 2 gol. Tetapi ya baik lagi, kita terlalu buru-buru lah, ataupun tidak ada ketenangan ataupun tidak ada tempo permainan yang diperlihatkan oleh Manchester United ya guys ya, walaupun ada progresif ataupun ada intensitas yang mulai terlihat, dan ada pressure ataupun jangan setengah-setengah ya kalau main. Kalau mau pressure ya pressure sekalian, kalau enggak ya enggak sekalian, seperti itu ya guys. Dan tadi Manchester United secara keseluruhan, baik itu Doru, baik itu Heaven, baik itu Ahmad Diallo, itu semuanya bekerja sangat cukup baik ya untuk pertandingan tadi melawan West Ham United. Ingat, ini adalah salah satu tim dari dari Premier Inggris ya guys, karena kita tahu ya bahwa Ruben Amorim hampir semuanya dari segi pramusim ini melawan tim-tim Liga Inggris, hanya satu yaitu melawan Fiorentina entah di Old Trafford ya guys. Tapi untuk turnamen musim di Amerika ya semuanya melawan tim Inggris, dan itu salah satu kandidat ataupun lawan-lawan yang akan berada di Liga Premier Inggris nantinya guys. Terima kasih nih buat Ruben Amorim, dan selamat nih buat juga para pemain Manchester United
fans sejati Manchester United pulang dengan ketawa dan bahagia, tidak ada tidak ada kekecewaan ataupun penyesalan untuk menonton langsung bersama Manchester United ke stadion, dan stadion juga salah satu terbesar ya di Amerika, dan cukup keren lah Manchester United tadi pagi ya guys. Ya tadi balik lagi, walaupun ada banyak kekurangan ya, masih banyak. Ruben Amorim juga bilang bahwa masih ada beberapa ataupun banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki oleh Ruben Amorim dan tim kepelatihannya guys. Dan salah satunya yang tadi ya saya sebutkan, yaitu terlalu terburu-buru di sepertiga akhir lapangannya, baik itu Cunha ataupun Bruno ataupun Amad Diallo ataupun Rasmus Hojlund yang apa ya, yang terlalu ataupun dalam pengambilan keputusannya itu masih belum benar ya guys, dan itu adalah salah satu PR sih. Benar sih kalau menurut saya, striker itu harus mengambil yang proven ataupun mempunyai pengalaman di Liga Inggris, dan Watkins kayaknya perlu masuk sih untuk menggantikan Rasmus Hojlund atau siapa aja lah pokoknya yang di Liga Inggris ya. Karena baik lagi, dia kan sebagai tumpuan ataupun sebagai uh, pemantul bola ya, tetapi dia tidak bisa menahan bola terlalu lama ya guys, ataupun dalam penempatan posisi pengopernya itu kurang pas, ataupun waktunya ataupun timing mengopernya itu kurang pas, dan keputusan saat mengoper juga itu kurang pas juga ya guys. Yang tadinya harus ke Bruno yang mempunyai ruang yang kosong lebih, malah dikasih ke Diallo yang yang dijaga ketat oleh para pemain-pemain West Ham, dan itu adalah salah satu kekurangan ataupun kelemahan yang saya lihat di pertandingan tadi pagi pada saat melawan West Ham United. Oke guys, gimana menurut teman-teman nih soal pertandingan Manchester United melawan West Ham tadi pagi? Apakah ada perubahan ataupun biasa aja, ataupun gimana, bisa berikan pemikiran kalian di dalam komentar ataupun di dalam video ini ya guys. Saking senangnya saya melihat Manchester United berpenampilan cukup baik dari pola permainan, dari segi intensitas, dari segi daya juang. Mudah-mudahan, baik lagi, mudah-mudahan ini bisa konsisten ya guys, karena kita tahu ya bahwa untuk tadi pertandingan itu tim utama yang bukan tim utama ya, mungkin itu adalah salah satu skuad utama yang mungkin akan diturunkan ya guys, karena pasti ganti nih untuk babak kedua, yaitu kalau nggak salah ya menit 70-an ya, kita balik lagi ya, banyak kesalahannya karena tim utama kita diganti. Dan itu menjadi salah satu kekhawatiran ya, karena antara tim skuad yang pertama masuk sama yang kedua itu jomplang banget ya kualitasnya, dan hampir juga kita bisa disamakan lagi nih oleh West Ham United pada saat melawan tadi Manchester United. Baik lagi ya guys, karena itu semua pemain-pemainnya ya kayak apa ya, ya mudah-mudahan itu ya, itu hanya opini pribadi saya ya, mungkin yang pertama itu skuad utama, yang kedua itu mungkin juga ya pemain lapis kedua ya mungkin ya guys, tapi ya baik lagi itu nggak tahu juga sih, itu tergantung Bang Ruben Amorim, uh, itu Ruben Amorim sih yang tahu ya, tetapi ya baik lagi ya, mudah-mudahan itu dugaan saya salah ya, karena di situ masih ada Diego Leon yang masuk babak kedua, terus ada Casemiro, terus ada Toby Kyler, itu semuanya cukuplah untuk bisa menjadi pelapis, karena baik lagi ya, kita bermain kurang lebih untuk musim depan masih panjang ya guys, karena kita itu dari pertandingan satu ke pertandingan berikutnya itu jedanya cukup lama ya, karena kita tidak mengikuti Liga Eropa, baik Liga Eropa atau Liga Champions, otomatis satu pertandingan ke pertandingan lainnya itu cukup panjang ya guys, jaraknya yaitu kurang lebih seminggu. Jadi saya harap Ruben Amorim itu bisa memikirkan hal-hal tersebut. Kita harus bisa juara sih sebenarnya guys. Tetapi balik lagi itu tergantung dari segi kemajuan ataupun keinginan dari pemain-pemain Manchester United. Bagaimana meningkatkan dan menghasilkan poin-poin untuk bisa ke puncak klasemennya guys. Keren banget lah. Selamat aja nih buat Manchester United untuk kemenangan pertamanya di laga pramusim ini. Mudah-mudahan bisa melanjutkan kemenangan ini pada saat melawan Bournemouth ntar Jumat. Dan kemudian melawan Everton, Mbeumo kayaknya bisa main. Kalau melawan Bournemouth, Ruben Amorim mengatakan bahwa Mbeumo melawan Bournemouth juga belum siap ya guys, ataupun belum cukup siap untuk bisa bertanding melawan Bournemouth.
karena dia masuknya telat ataupun tidak sesuai jadwal. Jadi otomatis pada saat melawan Bournemouth, Mbemo kemungkinan tidak akan main. Tapi mudah-mudahan main ya guys. 10-20 menit malah. Seperti itu yang kira-kira. Dan ya kita tinggal beberapa waktu lagi ke Liga Premier Inggris, mungkin masih ada banyak PR, baik itu kiper, baik itu gelandang ya guys, baik itu penyerang, itu masih adalah beberapa pemain yang mungkin harus didatangkan oleh Manchester United. Omar Berada sama Jason Wilcock, tolong dong lengkapi squad-squad yang dibutuhkan oleh Manchester United, karena walaupun dari segi permainan sudah cukup cukup bagus dan ada progres, tetapi kita masih membutuhkan gelandang yang mengatur tempo dan transisi yang lebih presisi lagi ya guys, karena tadi Manchester United itu kayak buru-buru banget transisinya ya guys, dan gelandang bertanya juga tidak bisa mengatur tempo atau alias terburu-buru, kapan harus cepat, kapan harus lambat. Itu sebenarnya kita harus memiliki gelandang lainnya ya sebagai pengganti Ugarte sama Mainu. Salah satu aja ya guys, jangan banyak-banyak, mungkin satu aja lah gelandang bertahan yang lebih proven di Liga Inggris untuk bisa mengatur tempo. Karena tadi sangat buru-buru lagi yang saya lihat ya guys, dan itu adalah salah satu kelemahan juga ya guys, karena seharusnya Ruben Amorim bilang juga bahwa kita harus menahan bola lebih banyak dulu. Jangan langsung ke depan aja guys. Jadi pengen buru-buru nih nyerang, tetapi tempo permainannya juga tidak terlihat seperti itu ya. Jadi baik lagi, kita masih membutuhkan gelandang bertahan yang cukup berpengalaman dan bisa mengatur tempo permainan, dan juga striker yang cukup berpengalaman di Liga Inggris, karena Rasmus Hojlund ternyata masih kesulitan untuk bisa membuka ruang ataupun masih banyak keputusan-keputusan yang masih keliru, dan mungkin bisa ditingkatkan lagi pada saat melawan Bournemouth. Dan kiper juga Altamendi tidak begitu bagus lah pada saat bertahan seperti itu ya guys. Ya mudah-mudahan, baik lagi, mudah-mudahan kita sebagai orang Muslim dan sebagai fans sejati Manchester United lebih mendoakan lagi Manchester United untuk bisa berkembang lebih besar dan lebih baik lagi dalam segi permainan dan pola permainan. Dan mudah-mudahan lebih konsisten lagi ya guys. Jangan ngelai ataupun jangan melempem di pertengahan musim. Karena musim depan kita tidak ikut kompetisi apapun, masa sih kita harus keteter lagi, kita masih punya banyak waktu latihan untuk bisa merecovery badan kita ataupun ya mengatur siasat ataupun strategi hal-hal yang masih harus dipersiapkan oleh Ruben Amorim dari segi dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Oke guys, segitu aja guys. Mudah-mudahan menghibur dan semoga bermanfaat, khususnya bagi para fans sejati Manchester United. Dan jangan lupa terus untuk mendukung Manchester United. Dan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, jangan lupa berikan opini teman-teman ataupun pendapat teman-teman di dalam video ini, supaya berkembang lebih pesat lagi ya untuk perkembangan fans sejatinya Manchester United. Oke guys, itu aja guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.